17 kecamatan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Masih 8 kecamatan. Oh, masih 8. Oh, baik. Ya, makanya saya lihat ini banyak ibu-ibu ini di sini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya kira pertemuan pagi ini adalah sebuah pertemuan yang cukup penting ya, terutama di kami di BPS, karena dengan adanya pertemuan seperti ini, kami bisa menyajikan data-data yang sudah kami kumpulkan selama ini. Jadi nanti kalau materi paparan akan disampaikan oleh Ibu Dora, mungkin nanti kita akan sering bergaul dengan apa yang dinamakan dengan IPG, Indeks Pembangunan Gender. Yang kedua ada nanti IDG, Indeks Pemberdayaan Gender. Dan yang ketiga tadi yang sempat disinggung Pak Asril terkait dengan Indeks Ketimpangan Gender. Mic-nya kurang, boleh ganti. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, data-data ini adalah data yang dikeluarkan oleh BPS seperti itu. Nah, mungkin di awal saya mau jelaskan sedikit. BPS itu kan sebuah lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk mengelola data-data statistik. Nah, apakah semua data ada di BPS? Ini mungkin pertanyaan pertama buat kita semua. Nah, saya mau tegaskan Bapak dan Ibu, tidak semua data ada di BPS, Pak. Bahkan saya bisa katakan hanya sebagian kecil, Pak, yang sifatnya makro. Jadi kalau BPS itu kan tugasnya, Pak, di lapangan itu adalah memotret bagaimana kondisi masyarakat, baik perekonomiannya, kesehatannya, mungkin ada kaitannya dengan dinas KB. Itu kita potret, Pak, apa adanya. Jadi bukan melukis. Kalau melukis, itu hasil lukisannya bisa lebih cantik dari objek yang dilukis, atau sebaliknya. Jadi tidak sesuai dengan fakta. Nah, kami di BPS berusaha memotret itu, Bapak dan Ibu. Nah, melalui nanti beberapa data-data mungkin yang akan disajikan oleh Ibu Dora buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk membekali kita ya, Pak Asril ya, bagaimana untuk bisa melakukan sehingga isu gender ini bisa menjadi semakin baik. Nah, mohon maaf, data yang akan disampaikan oleh Ibu Dora nanti juga sebenarnya tidak terlalu menggembirakan Bapak dan Ibu. Nah, itu dia. Tapi sebelum sampai ke situ, yang mau saya jelaskan tadi bahwa BPS itu memotret dari atas, Pak. Jadi memotret kondisi global. Misalnya angkanya tadi itu hanya tersedia di level kabupaten. Kenapa, Pak, nggak sampai kecamatan? Kan datanya dari bawah dikumpulkan. Nah, tetapi karena metodologinya memang berdasarkan sampel, jadi Bapak dan Ibu kami di BPS, bagaimana sih mengumpulkan data? Yang satu melalui sensus, yang kedua melalui survei-survei. Kalau sensus kan berarti semua ya, Bapak dan Ibu ya, semua masyarakat harus didata seperti itu. Tapi kan itu butuh anggaran besar, butuh waktu yang lama. Makanya kita hanya melakukan sekali dalam 10 tahun. Yang terakhir kita melakukan sensus pertanian 2023. Yang akan datang kita akan melakukan sensus ekonomi di 2026. Sensus penduduk setiap tahun berakhiran 0. Hanya 3 jenis sensus ini yang dilakukan oleh BPS. Nah, bagaimana dengan data-data yang lain? Nah, tentu BPS harus mampu mengumpulkan dan menyajikan datanya. Makanya tadi lewat survei, Bapak dan Ibu. Survei itu apa? Berarti ada sampel, nggak semua didata, Pak. Misalnya bagaimana BPS mengeluarkan angka kemiskinan, apakah itu hasil sensus? Tidak, Bapak dan Ibu. Tetapi hasil pendataan atas sekitar 580 rumah tangga yang tersebar di semua wilayah kecamatan kita. Jadi dengan responden yang sekecil itu sudah bisa menggambarkan kondisi Padang Lawas secara umum. Jadi nggak perlu harus sensus. Nah, termasuk nanti beberapa data yang akan disajikan oleh Ibu Dora terkait dengan gender. Saya kira ini erat kaitannya dengan kondisi kesehatan juga ya. Bapak dan Ibu di Kabupaten Padang Lawas kan tentu ini nggak bisa lepas juga dari data-data indikator kesehatan. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya tertarik tadi mengulik yang IKG, Pak Asril. Yang tadi kebetulan Pak Asril nggak sempat kutip datanya. Jadi ada 2 isu di sini. Mungkin secara detail nanti Bu Dora akan menyampaikan bahwa
ketimpangan gender ini ada dua faktornya yang utama yang saya lihat. Yang pertama adalah faktor pernikahan dini, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa saya bilang saya bersyukur tadi ketemu dengan Bapak dan Ibu langsung kader-kader KB di 8 kecamatan ya Bu ya. Artinya kan Bapak dan Ibu pasti setiap hari mungkin berkecimpung dengan masyarakat, mengetahui kondisi real keadaan di masyarakat. Nah Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah kita sadar terkait dengan pernikahan dini ini. Data kami menggambarkan, data terakhir itu Kabupaten Padang Lawas adalah kabupaten dengan tingkat pernikahan dini tertinggi se-Sumatera Utara. Makanya saya nggak kaget ketika angka stunting kita itu cukup tinggi. Saya kira berkaitan erat ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah ini mungkin PR kita bersama nih Pak Asril ya. Saya berkali-kali menyampaikan ini dalam setiap pertemuan, bagaimana supaya ini bisa kita atasi, apakah melalui edukasi, dan tentu memang nggak bisa hanya melibatkan Bapak dan Ibu kader KB saja, harus lintas, barangkali melibatkan tokoh agama, ya Bapak dan Ibu yang terhormat di DPRD, bagaimana mengeluarkan peraturan-peraturan pendukungnya, seperti itu. Itulah kondisi. Kenapa indeks ketimpangan kita itu paling tinggi di Sumatera Utara, Bapak dan Ibu. Dan itu tentu bukan sebuah potret yang baik. Nah itu. Nah yang kedua mungkin nanti ada faktor persentase wanita usia subur yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Nah kedua faktor inilah yang saya kira berperan besar kenapa angka IKG kita masih begitu tinggi. Nah itu dia Bapak dan Ibu. Jadi saya hanya mencoba memberikan pengantar kepada kita. Saya mau menggugah Bapak dan Ibu bagaimana supaya dalam pelaksanaan tugas-tugas kita di lapangan, Bapak Ibu sudah dapat gambaran nih. Oh kemarin BPS menyatakan seperti ini. Fakta di lapangannya Bapak Ibu bisa lihat seperti itu atau tidak. Nah, jadi itu bisa memberikan semacam warning ya dari kami seperti itu. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, saya katakan tadi di awal, BPS kan hanya menyajikan data-data dasar, jumlah penduduk. Bapak Ibu pernah dengar kata inflasi? Pernah? Ya, sering saya kira ya di media elektronik itu sering dikatakan ya, masalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran. Nah, itu memang BPS lah yang mengeluarkan. Tapi yang mau saya katakan di sini Bapak dan Ibu, itu kan semua masuk data dasar. Nah ada yang kedua, data sektoral Bapak dan Ibu. Nah ini berada di seluruh OPD ya, KL yang terkait di luar BPS. Data-data sektoral ini. Jadi kalau yang di Dinas KB barangkali data-data yang terkait dengan ya tupoksinya KB ya Bapak dan Ibu. Barangkali jumlah anak, pasangan usia subur dan sebagainya. Nah, orang ibu yang punya. Jadi kalau BPS nggak punya data itu. Nah, bagaimana data-data ini kita sinergikan Bapak dan Ibu, ya, supaya kami juga bisa dengan mudah mendapatkan data-data yang Ibu punya, karena nggak semua BPS bisa lakukan. Kami di Kabupaten Padang Lawas punya hanya 19 orang pegawai Bapak dan Ibu. Bagaimana kami bisa menjangkau 275.000 penduduk Padang Lawas selama ini melalui sensus dan survei? Tentu kami memberdayakan mitra-mitra statistik yang berasal dari masyarakat yang kami latih, kami terjunkanlah ke lapangan. Kalau kami hanya 19 nggak akan sanggup Bapak dan Ibu. Jadi mau saya katakan di sini, kebetulan di Dinas KB juga kami sudah melakukan pembinaan sebelumnya ya terkait dengan pengelolaan data sektoral. Harapan kami ini berkelanjutan Ibu, ya. Jika memang nanti dibutuhkan, kami bisa lagi hadir untuk bagaimana mendampingi Bapak dan Ibu supaya data-data dari lapangan itu bisa tersimpan dengan baik. Seperti itu. Ya. Ibu dari kecamatan mana, Bu? Oh, Dinas KB. Yang dari kecamatan siapa, Bu? Boleh. Ibu. Coba saya mau tanya. Ibu kader KB juga? Bukan. Oh, sebuah program. Yang kader KB yang mana, Bapak dan Ibu? Atau bukan kader KB ya? PLKB. Kira-kira di kecamatan data apa yang Bapak Ibu kelola? Atau adakah pengumpulan data dari masyarakat? Dari lapangan langsung? Kadernya yang mengumpulkan. Oke, berarti Bapak dan Ibu tidak terlibat langsung. Data-data dari kader itu diolah di mana?
Ibu yang mengelola datanya. Di input di sebuah sistem atau seperti apa? Di input. Kira-kira data apa itu, Bu? Saya pengen tahu. Data PUS, pasangan usia subur, jumlah balita, itu detail, Bu. Nama anaknya, siapa nama. Oke. Selain itu, Bu? Remaja, lansia juga. Oke. Cantik, betul. Nah, ini dia tadi erat kaitannya ya, calon pengantin. Bagaimana kita menurunkan stunting lewat edukasi kepada calon-calon pengantin seperti itu, sehingga yang tadi itu angka itu bisa kita tekan, angka pernikahan ini. Kemarin saya diskusi dengan Ibu Ketua Pengadilan Agama, bagaimana tugas mereka untuk memberikan layanan pemberian buku nikah ya. Nah, tetapi itu ada kendalanya ternyata. Kemarin kendalanya masalah usia, betul. Bayangkan Bapak dan Ibu, pasangan yang sudah terlanjur menikah, punya anak, tapi nggak bisa ngurus akta lahir, nggak bisa ngurus kakak karena usianya belum cukup umur. Jadi banyak rentetan-rentetannya. Nah, itu sih Bapak dan Ibu, saya nggak berpanjang lebar, saya hanya menggugah, dan mari sama-sama kita dengarkan nanti paparan dari Ibu Dora terkait dengan potret makro kondisi gender di Kabupaten Padang Lawas. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nyala itu, maaf. Izin Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Ya, perkenalkan saya Dora Febriana dari Badan Pusat Statistik yang hari ini ditugaskan untuk menyampaikan informasi supaya kita sama-sama tahu nih mengenai kondisi gender di Kabupaten Padang Lawas saat ini seperti apa sih, ya kan? Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala BPS Kabupaten Padang Lawas, Bapak Kabidsos dari Bapeda, serta Bapak Sekretaris dari Inspektorat, serta Ibu Kabid dari Dinas KB, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru yang BPS miliki mengenai gender di Kabupaten Padang Lawas. Nah, dari tadi kita udah ngomongin soal gender, pengaruh utamaan gender, dan hal-hal lainnya terkait gender. Sebenarnya kita udah paham belum sih apa sih gender itu? Seperti yang tadi sudah Bapak Asril tanyakan, kita paham nggak sih? Kita mau ngomongin soal gender, tapi kita ngerti nggak gender itu apa? Ada yang tahu? Ada yang punya pendapat? Apa sih gender itu? Ada? Mungkin Bapak yang di depan? Ada pendapat nggak Pak mengenai gender itu apa sih menurut Bapak? Apakah gender sama dengan jenis kelamin? Seperti yang tadi sudah dipancing nih sama Bapak Asril. Sama nggak sih gender itu sama jenis kelamin? Sama. Yang bilang sama boleh unjuk tangan? Nggak ada yang unjuk tangan, malu-malu nih ya. Yang bilang sama? Oh iya, sekali lagi Bu, yang bilang sama, gender sama jenis kelamin itu sama, silakan unjuk tangan. Cuma satu. Lainnya ini setuju sama atau setuju tidak sama atau tidak tahu? Setuju sama? Kok nggak tunjuk tangan Ibu? Ya, kira-kira jenis kelamin sama gender sama nggak sih? Ternyata jenis kelamin sama gender itu berbeda Bapak Ibu. Kalau jenis kelamin, dia fokus pada perbedaan biologis dari si laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya jakun, contohnya ya kan, perempuan melahirkan, yang mana dia fokus pada kodratnya si laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau gender, dia fokusnya ke norma sosial. Dia sifatnya dinamis dan bisa berubah. Kira-kira kalau anak laki-laki main mobil-mobilan, anak perempuan main boneka, itu contoh dari gender atau contoh dari jenis kelamin Bapak Ibu?
Yang bilang jenis kelamin silakan nunjuk tangan lagi. Nggak ada yang menjawab. Padahal tadi ada loh saya dengar jenis kelamin. Yang bilang itu contoh gender, ada nggak? Yang 7 tangan silakan. Satu aja nih. Satu aja. Ya kalau contoh yang barusan saya sebutkan tadi adalah contoh dari gender. Di mana kita masyarakat mengkotak-kotakan perempuan tuh seharusnya begini loh. Laki-laki itu seharusnya begini loh. Kalau perempuan tuh cocoknya di rumah aja, nggak usah kerja-kerja di luar, nggak usah kerja kantoran, udah biar laki-laki aja yang kerja. Kan masih sering ya seperti itu ya terjadi di Kabupaten Padang Lawas bahkan gitu ya. Ini ada pengertian menurut KBPPA bahwa jenis kelamin itu perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender itu lebih ke hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana perempuan dan laki-laki diposisikan sebagaimana mestinya dengan kondisi yang setara. Tadi juga sudah disampaikan sama Bapak Asril. Setara bukan berarti dia sama-sama gimana ya? Bukan berarti dia kalau laki-laki dapat A ya perempuan dapat A. Belum tentu. Bukan seperti itu yang dimaksud setara. Tapi bagaimana perempuan bisa ditempatkan di posisi yang tidak dibedakan nih dengan apa yang bisa didapatkan oleh laki-laki. Kalau laki-laki boleh kerja kantoran, perempuan pun boleh kerja kantoran. Kalau perempuan kerja jadi guru TK, laki-laki pun boleh loh kerja jadi guru TK. Bukan berarti nggak boleh. Mentang-mentang guru TK identiknya sama ibu-ibu yang lembut, ya kan? Berarti harus perempuankah jadi guru TK? Belum tentu, boleh kok laki-laki jadi guru TK. Nah, di dalam hal ini, ternyata kita harus menerima kenyataan pahit bahwa masih terjadi diskriminasi gender. Bahwa di Indonesia sendiri khususnya masih mengaruh budaya patriarki. Ya kan? Yang mana laki-laki lebih diutamakan. Nah, sehingga diskriminasi gender terjadi. Ada yang tahu ini gambar siapa? Nampak nggak? Ada yang nggak asing nggak sama gambar ini? Ada yang kenal nggak? Udah kenalan, Bu? Belum ya? Ya, ini adalah potret dari Ibu Raden Ajeng Kartini yang kalau kita ketahui sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Yang mana kalau kita ingat pelajaran dulu kita di sekolah ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, Ibu R.A. Kartini ini memperjuangkan hak perempuan untuk bisa dapat pendidikan yang sama. Seperti mana pada saat itu laki-laki doang yang boleh sekolah tinggi-tinggi. Perempuan nggak boleh hanya dikurung di rumah aja. Nah, Ibu R.A. Kartini inilah yang memperjuangkan hak-hak perempuan supaya bisa sama-sama menempuh pendidikan sebagaimana layaknya laki-laki menempuh pendidikan. Nah, tidak hanya R.A. Kartini saja, pemerintah pun juga menganggap penting isu diskriminasi gender ini, menganggap penting isu kesetaraan gender untuk dijunjung. Oleh karena itulah hari ini Bapak Ibu itu diundang hadir ke sini. Judul utamanya tadi adalah pengaruh utamaan gender atau PUG. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dinas di awal tadi, apa sih mimpi Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender? Diwujudkan melalui strategi-strategi yang dilakukan melalui pengaruh utamaan gender. Bagaimana mengelola anggaran yang tepat sasaran, supaya seperti yang Bapak Asri bilang tadi ya, supaya laki-laki sama perempuan melalui kebijakan yang dituangkan itu dapatnya sama, tidak berbeda, tidak mengedepankan salah satu jenis kelamin, salah satu gender saja gitu. Nah, yang mana di dalam pengaruh utamaan gender ada beberapa tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan itu sudah memperoleh akses yang sama nggak sih dalam menerima ataupun menerima manfaat dari sumber daya pembangunan, ataukah laki-laki punya peluang yang sama nggak sih dengan perempuan dalam berpartisipasi di pembangunan, serta punya menerima manfaat yang sama nggak sih dari si laki-laki dan perempuan terhadap hasil dari pembangunan itu sendiri. Nah, harapannya adalah melalui pengaruh utamaan gender itu sendiri, didapatkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak terbedakan lagi kelompoknya. Tidak ada lagi dikotak-kotakkan
Gender perempuan begini, gender laki-laki begini. Dan harapan berikutnya adalah laki-laki dan perempuan menerima kesempatan yang sama. Mau jadi bupati boleh, sama-sama boleh jadi bupati, mau laki-laki, perempuan, gak ada lagi dibeda-bedakan. Dan yang terakhir, perempuan dan laki-laki sama-sama punya kebebasan untuk menentukan pilihan. Ketiga hal inilah yang mau diwujudkan melalui kegiatan ataupun strategi yang dilaksanakan dari pengaruh utamaan gender, sehingga pada akhirnya nanti kesetaraan gender itu bisa terpenuhi dan permasalahan-permasalahan terkait gender dan ketidaksetaraannya itu bisa diatasi. Nah, di dalam pelaksanaan, di dalam peran BPS di dalam melaksanakan ataupun berkaitan dengan kesetaraan gender adalah di dalam menyediakan data. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, Bapak dari Kepala BPS, Bapak Oliver Bobby, bahwa terdapat 3 jenis statistik sebenarnya yang dihasilkan, yang ada, yaitu yang pertama statistik dasar, lalu statistik sektoral, dan statistik khusus. Yang mana BPS berperan dalam penyediaan data statistik dasar. Kalau Bapak Ibu pernah nggak dengar pertumbuhan ekonomi? Pernah nggak dengar jumlah penduduk? Ya kan? Atau pernah nggak dengar indeks pembangunan manusia? Tadi udah disampaikan sama Bapak Asril. Nah, itulah jenis-jenis statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS. Sedangkan dinas-dinas lain punya datanya juga, dan itu disebut dengan data statistik sektoral. Dalam hal ini kita berfokus di dalam konteks BPS sebagai penyedia data statistik dasar. Di dalam penerapan di lapangannya pun berkaitan dengan gender, BPS sudah banyak menampilkan data-data yang sudah terpilah. Yang mana laki-laki, perempuan, berapa jumlah penduduk laki-laki, perempuan. Kalau Bapak Ibu lihat di publikasi-publikasi yang disediakan oleh BPS, sudah ada tuh jenis-jenis pengklasifikasian laki-laki perempuan. Bahkan sudah ada penerbitan publikasi indikator gender Kabupaten Padang Lawas. Juga sebagai bentuk peran BPS dalam menjunjung tinggi kesetaraan gender dan memberi informasi mengenai kondisi gender di Kabupaten Padang Lawas. Sudah ada ditampilkan juga data-data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk memudahkan kita melihat datanya, bagaimana kondisi di masing-masing gender tersebut. Serta di BPS juga dihasilkan sebuah statistik yang disebut dengan statistik gender. Yang mana statistik gender tersebut adalah statistik yang dia mencerminkan ketidaksetaraan laki-laki maupun perempuan di semua bidang kehidupan. Nah, karakteristiknya adalah data dikumpulkan menurut jenis kelamin. Data menggambarkan isu-isu gender yang lagi hits nih saat ini. Data berdasarkan konsep dan definisi yang mencerminkan keragaman laki-laki dan perempuan. Serta berbagai metode pengumpulan data yang dapat memperhitungkan faktor-faktor stereotip, faktor-faktor sosial budaya yang mana terjadi di masyarakat yang bisa menyebabkan bias terhadap hasil statistik yang dikumpulkan. Nah, BPS juga melakukan pengukuran indikator melalui 3 jenis indeks yang mencerminkan mengenai gender. Seperti yang sudah disampaikan tadi juga, ada IPG atau Indeks Pembangunan Gender, ada Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, ada Indeks Ketimpangan Gender atau IKG. 3 inilah produk statistik gender yang dihasilkan oleh BPS. Dan inilah yang mau kami suguhkan ke Bapak Ibu sekalian di kesempatan kali ini. Gimana sih kondisi makro dari gender di Kabupaten Padang Lawas? Bagaimana sih pembangunan gender di Kabupaten Padang Lawas? Akan disampaikan sebentar lagi. Jadi kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama, indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender dipergunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dari variabel yang sama seperti indeks pembangunan manusia. Hanya saja perbedaannya adalah di IPG atau di indeks pembangunan gender diklasifikasikan menurut tingkat pencapaian pembangunan dari laki-laki dan tingkat pencapaian pembangunan dari perempuan. Yang mana nantinya bisa didapatkan cerminan dari ketimpangan gender dalam semua aspek kesejahteraan seperti yang IPM hitung juga. Nah, ini penghitungannya.
Penghitungannya sebagai informasi aja buat kita semua ya, bahwa penghitungan IPG itu dihitung dari IPM laki-laki, IPM perempuan dibagi dengan IPM laki-laki dikali 100, dan kemudian kalau didapatkan hasil yang mendekati 100, maka semakin rendah lagi pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan beserta klasifikasinya. Nah, inilah gambaran dari IPG ataupun Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Padang Lawas tahun 2019 sampai tahun 2023. Kira-kira menurut Bapak Ibu, 2019 85,64 angka kita, di 2023 86,56. Makin bagus atau makin buruk? Makin bagus atau makin buruk? Makin naik nggak? Makin naik ya? Berarti makin bagus. Makin bagus. Iya, secara angka makin bagus, Bapak Ibu. Namun kita harus menerima kenyataan pahit bahwa tingkat kesejahteraan kita tuh sebenarnya masih rendah loh. Kok bisa? Kok bisa? Iya, angkanya masih di 86,56. Yang mana kalau kita lihat pengklasifikasian tadi, kesetaraan rendah itu kalau dia dikurang dengan 100, tanda absolut, butuh berapa angka lagi sih untuk mencapai 100 dari angka 86 tadi? Butuh belasan lagi kan ya? Lebih nggak dari angka 10? Lebih kan? Berarti kesetaraannya masih rendah. Angkanya sudah tinggi, 80-an, ya kan? Memang betul mengalami penambahan, peningkatan angka indeks pembangunan gender. Namun kita harus pahami bahwa ternyata kesetaraan kita itu masih rendah. Dalam artian ini masih ada ketidaksetaraan gender di kabupaten kita. Dan inilah yang jadi PR kita bersama, ya kan? Kalau kita lihat di posisi Sumatera Utara nih, saya pangkas bagian yang peringkat-peringkat tinggi. Saya fokus di kabupaten kota yang berada di bawah Sumatera Utara nilainya, nilai IPG-nya. Nilai Sumatera Utara 91,31. Lihat kita berada di posisi keberapa? Ketiga dari bawah. Kita hanya melangkahi Nias Utara dan Batubara di tahun 2023. Berarti masih ada PR kita, ya kan? Nah, ada 10 kabupaten kota yang mencapai kesetaraan IPG yang rendah, dan kitalah salah satu di dalamnya. Dan kalau kita bedah lagi menurut bagian Tabaksel, ada Sidempuan, ada Mandeling Natal, Tapsel, Paluta, Palas. Palas berada di posisi berapa nih? Paling bawah lagi, ya kan? Kok bisa ini? Kalau secara peringkat sesumut, Sidempuan di 6. Paluta tetangga kita di 29. Di bawahnya lagi lah kita sedikit, 31 dari 33 kabupaten kota. Nah, itu kenyataan pahit yang harus kita terima. Berarti kita harus lebih giat lagi nih bekerjanya dalam menyeimbangkan si gender itu tadi supaya tidak timpang. Nah, untuk IPG sendiri ataupun indeks pembangunan gender itu tidak bisa lepas dari indeks pembangunan manusia. Kenapa seperti itu? Karena IPG sendiri pun dihitung dari indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia laki-laki dan perempuan dirasiokan sehingga didapatlah IPG. Nah, kita lihat perbandingan IPM dan IPG di tahun 2023 untuk kabupaten kota serta Baksel. Kalau kita lihat, Padang Sidempuan sama-sama di posisi tertinggi, IPM-nya tertinggi, IPG-nya tertinggi. Coba kita lihat yang Mandailing Natal. IPM-nya nomor 2 setelah nomor 2 terendah di bagian Tabaksel. Sedangkan IPG-nya ada di kedua tertinggi di Tabaksel. Kok nggak sama kayak Sidempuan? Sidempuan tinggi IPM-nya, tinggi IPG-nya.
Di Mandailing Natal rendah IPM-nya tapi tinggi IPG-nya. Mana nih ya, Paluta. Paluta di tengah-tengah memang ya. IPM-nya peringkat 20, tapi di IPG-nya dia jadi turun ke peringkat 29. Kira-kira kok bisa sih seperti itu? Padahal tadi IPG itu penghitungan dari IPM, tapi IPM-nya tinggi, kok IPG-nya bisa turun? Kok kalau IPM-nya rendah, kok malah bisa juga IPG-nya jadi naik nih, jadi makin bagus? Kira-kira apa sih penyebabnya Bapak Ibu? Inilah penyebabnya. Coba kita lihat yang hijau. Yang hijau ini adalah angka dari IPG, Indeks Pembangunan Gender. Yang di sebelah orange ini, maaf, yang warna orange ini dan warna kuning adalah IPM laki-laki dan perempuan. Makin tinggi IPG-nya, lihat jarak antara laki-laki dan perempuannya. Makin jauh atau makin dekat? Semakin tinggi IPG-nya, jarak antara laki-laki dan perempuannya makin tinggi atau makin dekat? Makin dekat ya kan? Coba kita lihat 79,77 ke 78,09. Sedikit banget bedanya. IPG-nya tinggi nggak? Kita bandingkan sama punya kita sendiri aja lah ya, nggak usah banding-bandingkan sama orang lah ya kan. Bandingkan sama diri kita sendiri dulu aja lah. Gimana timpangnya laki-laki dan perempuannya? Kita lihat IPM laki-laki dan perempuannya gimana. Jauh jaraknya ya kan. Berarti capaian pembangunan laki-laki dan capaian pembangunan si perempuan belum setara. Ya kan? Nah, kalau kita pilah apa sih penyebabnya? Emang IPM itu apa sih, dihitung dari apa sih kok bisa nggak setara sih laki-laki dan perempuannya? Komponen penghitung IPM itu ada 4. Yang pertama usia harapan hidup. Usia harapan hidup kita posisinya paling rendah. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu deh ke komponen berikutnya. Ada harapan lama sekolah. Kita di posisi tengah-tengah lah, tapi angkanya cuma 13,7. Apa sih harapan lama sekolah? Harapan lama sekolah tahun 2023 berarti yang lahir di tahun 2023 nanti bisa mendapatkan pendidikan sampai 13,7 tahun. Kalau dipikir-pikir sampai kelas berapa tuh? Tamat SMA lewat sedikit lah ya, D1. Kita lihat lagi ke komponen berikutnya, RLS yang di kiri bawah. Rata-rata lama sekolah ada di 9,43. Agak bawah nih ya. Terus terakhir pengeluaran real per kapita kita itu hanya 9 juta per tahun. 9 juta per tahun dibagi 12 berapa ya Bapak Ibu ya? Nah, itu yang kita posisi paling bawah juga di pengeluaran per kapitanya. Berarti yang mana sih komponen yang mau kita perbaiki? Kan tadi IPM kita ini masih belum setara gini ya kan? Berarti kita harus olah dong dari yang IPM-nya. Apa sih pembentuk IPM? Ini nih ada yang 4 ini nih. Di posisi mana sih kita yang paling rendah? Di UHH sama di pengeluaran real. Yang RLS agak bawah juga. Ya kan? Coba kita fokus di UHH. Kenapa di situ? Karena rendah. Kenapa lagi UHH? Karena ini dinas KB ya kan, lebih berkaitan kayaknya nih. Kalau ngomongin UHH. Kira-kira apa? UHH itu kan adalah angka ketika tahun 2000 bayi yang lahir di tahun 2023 bisa mencapai kehidupan di usia 71 sampai 71 tahun. 71 sampai 72 tahun masa hidupnya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa apa sih yang bisa kita lakukan supaya angka harapan hidup kita ini tinggi, meningkat gitu ya kan? Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang paling berkaitan sama kita itu adalah pelayanan kesehatan. Ini paling gampang lah ini ya kan? Kayak sekarang dinas KB sama dinas kesehatannya lagi bekerja sama berjuang untuk menaikkan atau menurunkan? Menaikkan atau menurunkan? Menurunkan angka stunting ya kan, supaya anak-anak balita di Kabupaten Padang Lawas ini tidak kecil, tidak kerdil, tumbuh sebagaimana mestinya ya kan. Nah, yang pertama adalah tadi kita udah bahas tentang pelayanan kesehatan. Kita harus tingkatin nih pelayanan kesehatan.
Kalau di KB tadi sasarannya ada remaja, ada ibu hamil ya? Ibu hamil juga enggak? Ada pasangan usia subur, ada catin ya kan? Berarti kita harus kejar dulu nih, tingkatkan kualitas di sasaran-sasaran kita tadi. Kalau pasangan usia subur, berarti dia harusnya mendapatkan apa? Kalau menurut target-target dari yang Ibu Bapak PLKB-nya laksanakan, harusnya gimana sih capaian mereka? Apa sih yang mau didapatkan dari si apa tadi itu? PUS tadi? Harapannya gimana sih PUS itu? Gimana Ibu, Bapak Ibu PLKB? Ya, silakan. Kalau untuk yang PUS dan Bu, biasanya kita itu melakukan perlindungan secara yang lebih masuk. Kalau dia sudah siap melahirkan, dia harus bisa menjaga jarak dengan salah satu. Dan juga terjadi kematian Ibu. bayi selain Nah, berarti kita harus kejar pasangan usia subur. Kalau berdasarkan penjelasan dari Ibu tadi, kita kejar pasangan usia subur supaya mereka punya ilmu yang cukup ya kan, untuk tahu bahwa pasangan usia subur itu harusnya menjaga jarak kehamilan. Jarak kehamilan itu nggak boleh terlalu dekat. Saya baru-baru ini jumpa di lapangan, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal kali ya, penjual dodol yang di belakang pasar, belakang apa sih itu namanya, dekat kantor pos. Ada yang kenal nggak? Saya lihat anaknya 6, rapat-rapat. Ya, satu tinggi segini, bawahnya tinggi sedikit, bawahnya tinggi sedikit. Rupanya yang paling tinggi anak ketiga, bukan anak pertama. Tapi rapat-rapat. Saya miris melihatnya. Kok bisa ya gitu? Apa nggak ngerti ya kalau jarak kehamilan itu harus ada gitu ya, nggak boleh rapat-rapat. Nah, berarti dari sini juga kita bisa melihat bahwa masih ada loh masyarakat kita yang belum paham nih mengenai informasi tadi ya kan, ilmu tadi. Dan itulah bagian peran kita nih berarti. Kan kita nih yang mau kejar pasangan usia subur, kita harus berikan pemahaman ke mereka bahwa pasangan usia subur itu seharusnya menjaga jarak kehamilan. Pasangan usia subur itu harusnya menggunakan alat kontrasepsi kalau misalnya tidak bisa secara KB alami, ya kan? Atau mungkin bisa juga kalau misalnya kecatin, kita harus beri pemahaman supaya tadi tidak terjadi akte kelahiran yang tidak bisa keluar karena tidak punya buku nikah. Berarti kita harus kejar nih catin-catin itu supaya menikah tepat waktunya, jangan kecepatan, ya kan? Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala, angka perkawinan pertama kita, usia perkawinan pertama kita itu di angka 21 di tahun 2020, 21 tahun. Nggak apa-apa. Di angka 21 tahun di tahun 2020. Berarti rata-ratanya ini ada nih yang nikah tua, ada yang nikah muda. Ditariklah rata-ratanya di 20 tahun. Rata-ratanya jadi 20 tahun. Berarti masih ada dong yang nikah di bawah 20 tahun. Dan ternyata di tahun 2020 itu kenyataan yang pahit yang harus kita telan lagi adalah sebagian besar itu perkawinan pertamanya itu didominasi oleh anak yang berusia 15 sampai 19 tahun. Hampir setengah. Di Kabupaten Padang Lawas tahun 2020. Menangis nggak kita? Sebagai dinas KB ya kan, sebagai pelaksana di lapangan kita masih berdasarkan data itu masih kita melihat berarti bahwa masih ada nih yang nikah muda, ya kan? Sedih nggak kita nih, gimana mau naik, gimana mau meningkat usia harapan hidupnya, ya kan? Kalau masih belum perbaikan di bidang pelayanan kesehatan ataupun peningkatan mutu kesehatan dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan sama kesehatan. Dan yang paling penting adalah pemakaian anggaran yang tepat sasaran. Kalau yang memang memerlukan bantuan, memerlukan sokongan supaya anaknya tidak stunting, ya itulah yang menjadi target-target yang harus kita kejar di lapangan. Nah, itu untuk IPG. Kalau kita lihat perbedaan laki-laki dan perempuannya Bapak Ibu, yang warna orange yang di tengah dengan yang kuning yang di bawah, jaraknya masih lumayan jauh ya laki-laki sama perempuan. Berarti menandakan bahwa masih timpang. Walaupun setiap tahunnya dia semakin meningkat angkanya.
Lalu coba kita lihat dari IPG untuk kita bedah dari masing-masingnya, masing-masing dimensinya. Yang pertama itu ada harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan. Yang kiri laki-laki, yang kanan perempuan. Yang laki-laki 13,35, berarti seorang laki-laki bisa mendapatkan pendidikan hingga 13 tahun untuk yang lahir di tahun ini. Sedangkan perempuan 13,88. Perempuan harapan lama sekolahnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Untuk rata-rata lama sekolah, perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berarti di dalam hal ini kita bisa perbaiki juga nih rata-rata lama sekolah. Kenyataannya di lapangan gimana? Apakah perempuan lebih sering cepat putus sekolah atau laki-laki lebih sering cepat putus sekolah? Laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan seringnya putus sekolah penyebabnya apa? Ekonomi. Selain ekonomi, perkawinan tadi nggak masuk tuh? Ya perkawinan tadi penyebabnya gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk usia harapan hidup, ya perempuan memang lebih tinggi lah untuk perempuannya dibandingkan laki-laki. Tapi secara global, usia harapan hidup tadi kan, yang angka yang pertama kita terima tadi adalah gabungan keduanya. Untuk peningkatan pelayanan kesehatan bisa didapatkan manfaatnya oleh laki-laki dan perempuan sehingga nanti bisa semakin tinggi angka harapan hidup kita. Kemudian dari pengeluaran per kapita kita itu masih jauh banget nih laki-laki sama perempuan, sehingga dapatlah hasil IPG kita itu sebesar 86,6. Nah itu untuk IPG, bahwa ternyata keadaan IPG kita itu pembangunan manusia untuk laki-laki dan perempuan itu masih belum memuaskan ya Bapak Ibu ya. Lalu kita lihat dari indeks pemberdayaannya, mengenai perannya, mengenai peran posisi laki-laki dan perempuan. Kita akan lihat sebentar lagi. Nah ini pertama kita buka dengan pengertian IDG. IDG itu adalah indeks yang menunjukkan bagaimana perempuan dan laki-laki secara aktif berperan dalam kehidupan ekonomi dan politik serta dalam mengambil keputusan. Ini indikatornya, kita lihat angkanya. Angka angka IDG Kabupaten Padang Lawas menempati posisi sama. 3 terbawah se-Sumatera Utara, berarti peringkat 31 dari 33 pada tahun 2023 ya. Hanya ada 12 kabupaten kota yang lebih dari angka provinsi yang warna biru tua ini. Cuma 12 ternyata. Yang lainnya di bawah semua. Berarti kita harus senang atau harus sedih? Oh cuma 12 kok nih. Bisa senang-senang sedikit lah ya gitu. Lihatnya di bawah kok ada kawan nggak sendirian ya kan. Ya jangan gitu juga ya kan Ibu. Nah apa saja sih dimensinya? Indeks pemberdayaan gender. Indeks pemberdayaan gender itu kan melihat dari kontribusi peran laki-laki dan perempuan di bidang politik maupun dalam bidang pengambilan keputusan. Ada 3 dimensi. Yang mana data-data dari 3 dimensi ini dipakai untuk menghitung si IDG tadi. Yang pertama itu dimensi politik, mengenai persentase anggota DPRD menurut jenis kelamin. Berapa banyak sih berapa banyak sih perempuan yang menempati kursi di parlemen? Kalau kita di DPRD berarti ya. Yang dimensi kedua itu persentase tenaga profesional menurut jenis kelamin. Kita mau lihat berapa banyak sih perempuan yang jadi manajer, jadi tenaga profesional, jadi jabatan-jabatan yang biasanya itu masyarakat pikir lebih dominan untuk laki-laki. Kemudian bagaimana sih share ataupun perbandingan pendapatan perempuan dan laki-laki terhadap total pendapatan di dalam setahun. Dalam hal ini sudah disesuaikan datanya sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Untuk dimensi yang pertama. Dimensi yang pertama, keterwakilan perempuan di parlemen. Iya. Hanya ada 1 dari 30 anggota DPRD di Kabupaten Padang Lawas yang berjenis kelamin perempuan. Nggak ada di sini yang mau nyalon. Besar loh peluang kita untuk menaikkan IDG kita ini. Ada yang mau nyalon nggak? Kenapa Ibu nyalon? Supaya IDG kami naik Pak, ya kan? Supaya bisa tercapai nih pemberdayaan gender di Padang Lawas. Ya ini salah satu dimensinya. Ternyata cuma 1 loh.
periode kemarin 2019 sampai 2024. Berarti terbuka lebar loh ini ya. Kesempatan untuk menjadi anggota DPRD di tahun periode berikutnya supaya bisa meningkatkan IDG kita nih. Nah, ini dia ya datanya untuk Sumatera Utara bahwa Kabupaten Padang Lawas ada 1 dari 30. Kalau Labura ya yang di bawah kita lagi, Labura ada 2 dari 33, tapi secara persentase dia di bawah kita. Nah, lalu bagaimana untuk dimensi perempuan sebagai tenaga kerja profesional? Kita mau lihat perempuan itu udah punya kesempatan nggak sih menerima pekerjaan yang biasanya laki-laki kerjakan, misalnya mentah manajer kebun gitu ya kan, atau kepala bidang, atau kepala dinas, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat posisi di Kabupaten Padang Lawas agak di tengah, 52,19, tengah-setengah, berarti sudah terjadi kesetaraan? Belum setara, sudah agak mending lah nih ya untuk perempuan sebagai tenaga profesional. Mungkin bisa kita lihat juga ya di lapangan ya, banyak nih ibu kabinnya perempuan. Banyak nih ibu kabinnya perempuan, mungkin semua dinas paling banyak seperti itu. Ada laki-laki tapi lebih banyak. Berarti kita udah bisa melihat bahwa perempuan itu ternyata di Padang Lawas sudah punya cukup posisi kok untuk menerima jabatan-jabatan profesional seperti tenaga manajer profesional di bidang administrasi maupun teknisi. Lalu kita lihat dimensi yang berikutnya, bagaimana sumbangan pendapatan kerja perempuan untuk Kabupaten Padang Lawas. Oke, lebih di atas Sumatera Utara sedikit. Nah, berarti sudah ada, walaupun belum sampai 50% nih ya, berarti masih lebih banyak pendapatan per tahun itu dihasilkan oleh si laki-laki dibandingkan persebaran pendapatan dari si perempuannya. Nah, inilah dia untuk, komponen yang 3 tadi khusus untuk Padang Lawasnya aja. Kalau kita lihat pertumbuhannya dari tahun 2021 sampai 2023, untuk yang dimensi keterwakilan perempuan di parlemen tetap sama ya, karena tetap itu periodenya ya, cuma 1 itu aja sepanjang 2019 sampai 2024. Untuk yang dimensi berikutnya, perempuan sebagai tenaga kerja profesional 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sedikit, tapi di 2023 turun. Berarti makin turun sebenarnya perempuan kita ya yang bekerja sebagai tenaga profesional. Kemudian untuk yang disumbangan pendapatan perempuan ya belum sampai 50%, berarti belum, masih lebih didominasi oleh pengeluaran si laki-laki. Nih ya, tahun 2021 persentase perempuan sebagai tenaga profesional sudah melebihi batas ideal karena sudah 50%, sedangkan yang untuk sumbangan pendapatan masih di bawah. Itulah kondisi indeks pemberdayaan gender yang mana melihat posisi ataupun peranan dari laki-laki dan perempuan di Kabupaten Padang Lawas. Lalu yang terakhir tentang indeks ketimpangan gender. Nah, apa sih bedanya dengan yang tadi udah IPG, IDG, ini ada lagi IKG, banyak kali ya Bapak Ibu ya. Kapan selesai ini? Kan sedikit lagi, sabar. Nah, yang berikutnya adalah IKG. IKG untuk melihat ketimpangan gender yang dilihat dari dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Dari IKG ini kita juga dapat melihat nanti bagaimana ketidakberuntungan perempuan di 3 dimensi tersebut. Ini pengukurannya serta dimensinya. Apa saja sih dimensi IKG? Tadi udah kita sebutkan 1, yang pertama kesehatan reproduksi. Data apa sih yang dipakai? Yang pertama, untuk kesehatan reproduksi data yang dipakai adalah proporsi perempuan usia 15 sampai 45 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidupnya tidak di fasilitas kesehatan. Semakin besarlah yang tidak melahirkan di fasilitas kesehatan, akan semakin timpang lah nanti kabupaten itu, ya kan? Baru kedua, proporsi perempuan 15 sampai 45 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertamanya, anak lahir hidup yang pertama ya,
usianya kurang dari 20 tahun. Berarti kalau tadi perkawinan kita yang dini masih banyak, kemungkinan besar kan akan melahirkan anak lahir hidup pertamanya di kurang dari 20 tahun juga dong pasti ya kan. Kemungkinan besar ada peluang itu terjadi. Maka bisa jadi karena posisi kita tadi tidak menggembirakan untuk usia kawin mudanya, bisa jadi makin buruk juga ya kan. Lalu lihat dari dimensi yang kedua, pemberdayaan. Persentase penduduk 25 tahun ke atas yang pendidikan minimalnya SMA. Lalu yang ketiga, persentase anggota legislatif. Yang terakhir, pasar tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja. Apakah pasar tenaga kerja sudah didominasi oleh perempuan atau masih didominasi dengan laki-laki atau sudah setara atau tidak? Nah, hasilnya nanti ketika didapatkan nilai indeks ketimpangan gender atau IKG-nya semakin rendah akan semakin menunjukkan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Semakin rendahlah ketimpangannya. Nah, untuk IKG provinsi Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023 didapatkan bahwa ketimpangan gender Kabupaten Padang Lawas itu masih, ini nggak 3 terbawah sih, tapi jadi nomor 1 tertinggi. Bagus atau enggak? Bagus atau enggak? Judulnya tadi apa? Semakin tinggi angkanya berarti semakin timpang ya kan. Indeks ketimpangan gender makin tinggi angkanya makin timpang. Nah, ternyata kabupaten kita lah yang menempati posisi tertinggi dalam indeks ketimpangan gender. Kabar mengejutkan yang ketiganya ya kan. Tiga-tiganya tidak punya posisi yang baik. Kita lihat di Sumatera Utara ini persebarannya ya. Kalau kita lihat lebih banyak yang sudah tidak timpang itu di wilayah bagian Danau Toba ke atas, ya kan? Ini Danau Toba, Bapak Ibu, yang ada putih-putihnya. Kita di mana? Ini masih yang warna pink. Yang warna pink berarti ketimpangan gendernya masih di atas angka provinsi, berarti masih tinggi. Bahwa masih terdapat perbedaan capaian di dalam kesetaraan gender, masih ada disparitas. Nah, kalau kita lihat, kita bedah lagi angka Kabupaten Padang Lawas yang 0,585 tadi nih, menurut dimensinya, maka kita lihat nih, dari dimensi kesehatan reproduksi, ada, ini udah angka ininya ya Bapak Ibu ya, udah angka indeks, bukan angka banyaknya perempuannya lagi, tapi sudah di angka indikator sebagai penyusun indeksnya, bahwa ada 0,261 tingkat proporsi perempuan yang tidak melahirkan di fasilitas kesehatan. Dan ada juga senilai yang mirip untuk perempuan yang melahirkan anak lahir hidup pertamanya melahirkan anak lahir hidup pertamanya kurang dari 20 tahun. Masing-masing sama untuk 1549, berarti usia subur ya? Usia subur nggak? Usia subur tuh umur berapa sampai berapa sih? Berapa Ibu? 1549 nggak deh? Iya nggak sih 1549? Jadi untuk wanita-wanita usia subur yang tidak melahirkan di fasilitas kesehatan masih ada nih terdapat di kita, karena masih ada proporsinya. Dan yang melahirkan anak pertamanya kurang dari 20 tahun untuk wanita usia subur masih ada juga di kita. Berarti di sini bisa dong kita ambil peran kita khususnya untuk Dinas KB ya, untuk mengejar target-target yang tadi nih, untuk memberikan kepemahaman ke catin-catin ataupun remaja-remaja ya kan. Remaja nih harusnya, jangan kadung jadi catin ya kan. Remaja nih yang harus diedukasi supaya tidak jadi catin di usia muda. Ya nggak sih? Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Nah, kemudian di pemberdayaannya, persentase penduduk laki-laki dan perempuan 25 tahun ke atas yang pendidikannya minimal SMA. Berarti ini laki-laki dan perempuan yang umurnya lebih dari 25 dan pendidikan terakhirnya SMA. Ini angkanya. Kemudian persentase anggota legislatif laki-laki dan perempuan ini sama yang seperti yang tadi ya. Dan terakhir pasar tenaga kerja, partisipasi angkatan tenaga kerja kita itu perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki. Berarti kita bisa lihat kalau di Kabupaten Padang Lawas pasar tenaga kerja kita itu lebih banyak laki-laki yang berkecimpung di dalamnya. Perempuan lebih memilih untuk
jadi ibu rumah tangga. Bahkan masih banyak ditemukan perempuan, remaja ataupun yang udah tamat SMA nih, nggak lanjut lagi pendidikan, ngurus rumah tangga juga, bantu mamanya. Masih tersering terjadi di tempat kita. Nah, kalau dimensi-dimensi ini tadi nih tidak kita perbaiki, angka ketimpangan gender kita tidak akan turun-turun. Makin nggak turun-turun lah ke mendekati 0. Nah, jadi dari dimensi-dimensi ini tadi kita bisa ambil peran masing-masing. Di bidang mana sih kita bisa membantu untuk menurunkan angka ketimpangan serta meningkatkan indeks pembangunan dan indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Padang Lawas. Nah, ringkasannya adalah bahwa IPG dan IDG, indeks pembangunan dan indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Padang Lawas masih menempati papan bawah, sehingga dan IKG berada di posisi tertinggi Sumatera Utara, yang menandakan bahwa hal ini masih tidak menggembirakan buat kita. Dan kesetaraan gender menjadi urgensi untuk dilaksanakan di dalam seluruh bidang pembangunan di Kabupaten Padang Lawas, terkhusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan politiknya. Kemudian, keseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di Padang Lawas hendaknya semakin didorong secara maksimal supaya semua aspek kehidupan, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya, keseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di Padang Lawas hendaknya terus didorong secara maksimal supaya di semua aspek kehidupan, supaya nanti tercapai keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kita bisa berfokusnya di bidang politik, kesehatan, dan pasar tenaga kerja. Kekurangan nih kesehatannya. Terkhusus di bidang politik, kesehatan, dan pasar tenaga kerja. Kalau kita lihat tadi yang paling rendah kan sebenarnya politik-politik kita nih ya. Sebenarnya kalau lebih banyak nih anggota DPRD kita yang perempuan, betul-betul makin meningkat lah nanti nih. Kalau yang lain tetap stabil. Tapi kalau nambahnya anggota DPRD kita yang perempuan, tapi pelayanan kesehatan kita makin nurun, ya sama aja gitu ya. Nggak ada gunanya. Sehingga harus ditingkatkan, sama-sama ditingkatkan kedua-duanya. Dan yang terakhir, strategi yang ditempuh oleh pemangku kebijakan di Padang Lawas harus benar-benar perhatikan tentang gender dan harus memastikan tentang penghapusan kesetaraan gender. Jadi sehingga manfaat pembangunan tersebut bisa dirasakan masing-masing oleh laki-laki dan perempuan di Kabupaten Padang Lawas. Sehingga makin baguslah nanti kabupaten kita. Nah, sekaligus kami ingin menyampaikan sedikit berhubungan dengan kami sebagai Badan Pusat Statistik. Kalau Bapak Ibu ada yang perlu mengenai data-data, seperti yang sudah disampaikan Bapak Pimpinan, tidak semuanya ada di kami. Tapi kalau data-data dasar ada di kami. Dan kalau Bapak Ibu perlu, bisa silahkan. Yang pertama, kunjungi website Padang Lawas Kabupaten, padanglawaskap.bps.go.id. Ini adalah website kami. Bisa dicek yang bagi pegang handphone ya kan, buat lihat website kami. Di dalamnya sudah ada data-data yang sudah ditampilkan secara publik dan bisa Bapak Ibu unduh, bahkan publikasinya secara gratis, tidak berbayar ya Bapak Ibu ya. Yang sudah tampil di website itu sudah bisa dinikmati oleh semua pihak. Kalau misalnya mau datang ke kantor juga boleh, karena kami juga di kantor menerima konsultasi, permohonan permintaan data, dan lain-lain terkait statistik ya Bapak Ibu ya. Dan tidak akan dipungut biaya apapun. Nah, berhubungan dengan kami Badan Pusat Statistik yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi di dalam kami mau memberikan pelayanan ke masyarakat, baik itu permintaan data maupun konsultasi statistik, dipastikan nanti tidak akan dipungut biaya apapun, karena kami sudah termasuk Satker yang WBK, wilayah bebas korupsi. Seandainya nanti ada kabar-kabar yang kurang mengenakan terkait pemungutan biaya dan lain-lain, Bapak Ibu boleh sampaikan melalui sistem layanan pengaduan kami, atau bisa langsung telepon ke nomor terkait. Kalau Bapak Ibu buka websitenya, langsung adanya di situ nomornya, kemana bisa dihubungi. Seandainya nanti ada kok ada pungutannya dari BPS, padahal katanya gratis gitu ya kan, boleh silakan mengajukan laporan ke nomor-nomor terkait. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan sensus
Setiap 10 tahun sekali kan kami melaksanakan sensus ya Bapak Ibu. Tahun depan kami akan melaksanakan sensus ekonomi. Jadi di tahun depan nanti petugas kami, pegawai BPS dan juga mitra-mitra statistik akan melakukan pendataan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas. Jadi seandainya nanti ada yang menerima petugas kami di lapangan, atau bahkan mungkin Bapak Ibu PLKB-nya jadi petugas kami di lapangan, mohon bantuannya ya Bapak Ibu ya, untuk petugas kami diterima dan disambut dengan baik di lapangan. Karena nanti tujuannya adalah untuk mencatat perekonomian Indonesia. Dan sedikit lagi Bapak Ibu, untuk memudahkan pelayanan juga terkait dengan pelayanan statistik, Bapak Ibu kalau misalnya lupa websitenya di mana, belum bisa langsung datang ke kantor di Sibuhuan, bisa juga menghubungi kami via sosial media kami. Jadi bolehlah tolong di follow juga ya kan, ditambahkan teman atau bahkan di subscribe juga YouTube-nya. Kalau misalnya ada yang sini nggak punya Facebook atau ada yang nggak punya Instagram, kalau punya Instagram boleh dicari BPS_Padang Lawas, BPS_Padang Lawas. Nanti akan didapatkan informasi-informasi terbaru terkait statistik Kabupaten Padang Lawas di situ. Bahkan kalau misalnya mau kontak admin, besok bisa nggak datang ke kantor, mau konsultasi? Boleh, silahkan chat adminnya saja dari situ. Akan diusahakan fast response oleh adminnya. Kalau untuk Facebooknya BPS Kabupaten Palas, YouTube-nya ada BPS Padang Lawas, websitenya ada padanglawaskap.bps.go.id. Jadi kalau ada yang tiba-tiba jumpa postingan dari kami, bolehlah di-like, bolehlah ditambahkan pertemanannya, atau bahkan jadi subscriber di YouTube kami. Karena juga ada video-video tentang statistik terbaru di Kabupaten Padang Lawas. Mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Sudah panjang lebar ya kan? Jangan sampai nanti narasumber berikutnya nggak kebagian. Maaf ya Bapak Endra ya. Ya demikian dari saya. Akhir kata, mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian maupun tingkah laku selama pemaparan tadi. Demikian saya akhiri paparan saya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu MC. Jadi bisa kirim. Boleh nggak? Ini saya ambil aja berarti. Oke, makasih.